selesaikan dalam waktu 30 menit. Setelah itu nanti kita akan banyak untuk sharing tanya jawab. Pelan-pelan aja, Mbak. Baik. Ya. Derdek ini, Pak. Ya biar aku tambah pintar juga masalah. Derdek deket Pak Didin. Baik, tema kita adalah tentang market insight, apa dan bagaimana gitu ya. Apa itu market insight dan bagaimana sebenarnya membuat market insight. Tadi sudah diperkenalkan, mungkin ada beberapa saya ingin memperkenalkan tambahannya. Nama saya Diana Fajarwati. Boleh dibilang saya adalah newbie kalau untuk di dosen. Saya 15 tahun hidup saya itu sebagai market researcher, nama perusahaannya adalah Prom Research. Kemudian sekarang ini saya bersama dengan beberapa partner punya namanya The Partner Consulting. Jadi lebih kepada training untuk data analitik dan juga untuk sesuatu yang sifatnya adalah untuk digital marketing. Nah, sekarang ini saya join dengan Esa Unggul mulai tahun 2018, tapi official sebenarnya baru Maret yang kemarin untuk NIDN-nya keluar 2019 kemarin. Maret 2020. Nah, sekarang saya adalah basicnya dari teknik, ini adalah teknik murtad, teknik kimia saya, tapi untuk S2 dan sekarang sedang menyelesaikan S3-nya, S2 saya di marketing dan S2 di strategic management. Moga-moga background ini memberikan pengalaman saya gitu ya, bukan hanya sekedar berbicara dari theoretical, saya juga punya beberapa background atau basic dari experience bagaimana doing research yang sekarang ini kita akan sharing, akan kita diskusikan sama-sama. Jadi mungkin nanti akan lebih interaktif kalau kita nanti tanya jawab. Silahkan Pak, Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa semuanya untuk bertanya sebanyak-banyaknya ya. Nah, kalau kita bicara ya, kita sebelum masuk ke inti apa market insight gitu ya. Kalau kita bicara tentang apa sih sebenarnya ketika kita punya suatu goal bisnis. Ini materi sudah saya coba sesuai dengan informasi Pak Dihin, ini adalah karena kebanyakan mahasiswa yang punya eagerness, punya semangat untuk develop new business gitu ya. Jadi ini saya coba untuk develop sesuai dengan untuk level stage awal lah gitu ya. Nah, kalau kita ingin punya bisnis awal gitu ya, apa sih sebenarnya goal dari bisnis kita gitu? Secara sederhana pasti kita akan pingin bisnis kita itu diterima oleh pasar seperti tadi Mbak Eka sampaikan ya. Gimana bisnis kita ini disenangi, produk kita atau produk atau service apapun yang kita dijual di pasar, baik itu kosmetik, makanan, fashion dan lain itu diterima oleh pasar. Kemudian pasarnya senang, ya PLN itu juga diterima di pasar, tapi senang nggak gitu kan? Ada sesuatu yang diterima di pasar karena memang nggak ada pilihan, tapi ini adalah pasarnya senang, konsumennya happy, puas. Yang penting lagi adalah kita mendapatkan profit. Sebenarnya kalau awal dari suatu bisnis mesti ada 3 ini ya. Produk itu bisa diterima, laku di pasar, membuat konsumennya happy sehingga terjadi repeat buyer, bahkan dia bisa merekomendasikan ke orang lain dan itu bisa menghasilkan suatu profit buat perusahaan. Bagaimana suatu pemasar bisa mencapai ke titik ini? Yang dibutuhkan utama itu adalah bagaimana kita paham supaya pasar itu sedang seperti apa, supaya produk kita diterima, produk kita membuat konsumen senang. Kenapa sih kita perlu memahami suatu pasar gitu ya? Kondisi saat ini, saya mengambilnya apa ya Mbak Eka ya, Mbak Eka ini Bapak Ibu kan kayaknya ini kebanyakan mahasiswa ya. Boleh Mbak Mas. Oke. Bisnis dari Mbak Mas semuanya ya. Jadi itu kita ada di suatu posisi yang sangat berbeda dengan apa yang sudah ada di pasar-pasar sebelumnya. Kenapa? Saat ini bisnis itu berubah dengan sangat cepatnya. Kita sebut sebagai dinamis ya. Berubah sangat cepat, berubah dengan tiba-tiba siapa pesaing kita juga bisa berubah gitu. Tapi saya selalu tidak ingin melihat itu menjadi sesuatu negatif. Justru banyak sekali kesempatan, apalagi ya ini kan mahasiswa nih rata-rata peserta kita
generasi, bahkan ini bukan generasi milenial nih, generasi Z ya. Generasi Z itu generasi yang sangat eager, generasi yang cepat, fleksibel untuk berubah, beradaptasi gitu. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu kesempatan. Prinsipnya adalah kita tahu dulu basicnya gimana sih kita memahamin pasar gitu. Jangan takut dengan pasar yang berubah. Justru dengan pasar yang berubah itu, kalau pasarnya nggak berubah, susah sekali Unilever itu akan digoyang dengan beberapa merek-merek kecil-kecil yang saat ini bisa ada di pasar. Ya, kalau dulu Anda tahu produk-produk perawatan muka, adanya cuma Pond's, adanya cuma Garnier, sesuatu yang sangat brand. Sekarang apa aja saja nggak hafal. Saya ini nanti saya cerita juga tentang bisnis online yang saya gelutin. Saya tuh jualan kosmetik, terus terang saja nggak hafal gitu. Kemarin ada Vocalur, sekarang ada nama Sunisa lah, Images, aduh gitu. Luar biasa cepat gitu. Saya kalau nggak mengempower bekerja sama ngajak. Belum kita masuk ke contoh-contoh, ini apa sih sebenarnya yang disebut dengan insight, atau lebih spesifiknya adalah suatu market. Desa Unggul kurang lebih 5 tahun, dan untuk menjadi dosen itu ini tahun ketiga, jadi beda tipis sebenarnya dengan Mbak Diana. Kurang lebih 10 tahun saya bekerja di consumer good, jadi sedikit banyak sudah mengalami dan memahami bagaimana consumer insight itu akan sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu bisnis, apapun itu wujudnya. Nah, konteks kita kali ini adalah berbicara berkaitan dengan UKM pastinya. Jadi kita akan mencoba, tadi Mbak Diana sudah mulai menggambarkan bahwa bagaimana menyelenggarakan consumer insight dan lain-lain, itu mungkin kesannya besar sekali. Padahal sebenarnya kata kuncinya, kalau tadi saya boleh ambil, adalah mulai aja dulu. Semuanya akan ikut berkembang sejalan dengan waktu. Masalah pasti ada, tapi kita ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Tolong next. Nah, ini sedikit. Sebenarnya consumer insight itu saya hanya kasih gambaran karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan begitu lugas oleh Mbak Diana. Nah, consumer insight ini sebenarnya seperti jembatan. Kita pemilik produk atau produsen, kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh si konsumen kita. Ada yang bilang kita harus mendengar suara konsumen. Atau ada yang bilang kenalin dong customer kamu itu siapa. Karena kalau kita tidak kenal siapa customer kita, bagaimana kita bisa menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, atau bagaimana kita bisa memilih channel distribusi, bahkan channel komunikasi, untuk bisa menyampaikan pesan kita ke mereka. Kemudian juga customer engagement. Nah, bagaimana kita menjalin seperti jembatan, bagaimana menjalin kedekatan dengan si customer tersebut. Nah, jadi consumer insight itu sebenarnya ada di tengah-tengah yang agar bisa menjelaskan, menyampaikan pesan dari suatu produk kepada customer kita. Nah, di sini ada customer journey. Ini sebenarnya perjalanan bagaimana seorang customer